Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jurnalpendidikan.co.id akan berbicara bincang-bincang dengan seorang putri yang sangat cantik, namanya Kakak Jessica. Jadi di jurnalpendidikan.co.id itu ada kolom anak ya. Kita hari ini mau mendengar cerita seorang anak, curhatan seorang anak mengenai papahnya ya. Oke ya. Halo cantik. Gimana kabarnya? Sehat selalu ya? Alhamdulillah kita mah nggak pernah kena COVID ya, karena kita sehat terus. Alhamdulillah. Gimana sayang? Hobinya apa sih selama ini? Hobinya pas pandemi ini sih cuman kayak nyanyi di kamar atau main gitar. Oh gitu, alhamdulillah ya. Menghibur hati yang lara ya, karena papanya belum ada kabarnya ya. Iya. Ya udah. Oke, sekarang SMP kelas SMP kelas 2. kelas 2. Oke, alhamdulillah. Oke sayang, jadi yang saya ketahui papa itu pribadinya seperti apa gitu, seorang papa di mata Kakak Jessica itu seperti gimana sih? Sebenarnya papa tuh baik. Baik. Terus pejuang gitu. Pejuang buat Buat keluarga. anaknya. Oh, seneng banget ya. Terus pokoknya selama ini sih baik gitu. Cuman tiba-tiba ada sesuatu yang buat aku gak nyaman aja gitu Oh sama gitu papa. ya. Oh, memang sih namanya manusia ya, tidak ada yang sempurna ya cantik ya. Jadi di balik perjuangan papa membahagiakan anak-anak itu, ternyata ada hal yang Kakak Jessica nggak suka juga ya. Iya. Oke. Jadi boleh Tante tahu Kakak Jessica nggak sukanya gimana? Karena pas itu ada satu hari di mana aku dibawa ke Jakarta. Oh, Nah, cuma Kakak Jessica aja, yang iya, lain nggak cuman diajak? aku aja. Oh iya. Karena di situ malam itu ceritanya ada mama sama papa kayak ribut gitu. Nah terus aku yang dibawa ke Jakarta. Oh iya. Katanya sih mau suruh aku nemenin papa buat kerja. Oh, Tapi iya. saat di sana pas lagi perjalanan ke Jakarta, dia cerita sama aku karena dia lagi deket sama cewek gitu. Oh, gitu. Dan aku kan saat itu melihat kayak oh iya aja gitu Disangka kan. temen gitu kan Iya, ya. karena kan masih gak tahu apa-apa nih gitu. Iya. Nah di situ aku ya udah gitu. Nah sampai Jakarta aku dibawa ke satu apartemen nih. Nah terus dikenalin sama satu cewek. Terus habis itu dia cerita lah itu sebenarnya istrinya yang udah nikah sama dia. Lalu aku ditunjukin foto pas nikahnya, terus dikenalin ke keluarganya gitu lewat chat gitulah gitu. Terus dikenalin pribadinya istri barunya gitu sih. Ya ampun. Oh ya, saya juga kan ketua produksi dari kelompok kerja jurnalis nasional ya. Jadi mendengar ini kan sebetulnya ini tidak boleh gitu ya, dari segi psikolog, dari segi psikiater, dari segi pendidikan, dari segi kode etik pun seorang ayah membawa kepada anaknya tiba-tiba seorang udah merupakan istri sah atau belum ya? Sudah ya. Nah, dikala mama papanya sedang ada masalah gitu ya. Jadi kan harusnya dipersiapkan dulu fisik dan mental anaknya itu supaya jangan sampai kaget seperti itu gitu kan harusnya. Kalau kaget kayak gitu kan jadinya anaknya juga jadi kurang respect ya sayang ya gitu. Oke, jadi kita dengarkan dulu curhatan Kakak Jessica ini, kesan-kesannya di sana bagaimana. Nanti kita akan mengulas tuntas secara pendidikannya. Oke, gimana Kakak? Sudah itu kan Kakak Jessica kaget ya? Iya. Udah kaget gimana Kakak? Nangis, marah, kesel atau gimana? Kecewa sih sebenarnya. Kecewa banget pasti ya. Ya, terus ditinggal, setelah itu tuh ditinggal sama papa kerja. Jadi aku ditinggal berdua sama istrinya itu. Gitu. Nah, di situ dia ngeliatin sosial medianya ke aku, orangnya gimana. Terus dia juga main TikTok gitu. Nah, saat aku lihat videonya aku kayak maaf kayak cewek yang kurang benar gitu. Soalnya dengan gayanya terus dengan penampilannya kayak mungkin kurang sensual benar. seperti itu Iya, ya? iya gitu. Lebih kayak cewek pekerja malam, sekali gitu. Jadi karena selama ini kan
apalagi di sekolah kakak Jessica kan dikasih tahu ya etika-etika dalam bermedia sosial kan. Saya juga mendengar juga kalau sekolahnya kakak Jessica itu sekolah yang unggulan ya di sana ya. Jadi kakak Jessica tahu gitu ya batasan-batasan moral dalam bermedia sosial. Jadi kemungkinan perempuan ini tidak sesuai dengan kode etik yang diterima oleh kakak Jessica, sehingga kayak kakak Jessica berontak ya. Berontak gitu, kok seperti ini gitu kan. Oke, terus udah gitu gimana kak? Terus mama saat itu pas malamnya chat sama papa, suruh kita berdua pulang ke Bandung karena mungkin perasaan mama nggak enak atau gimana. Nah pas berpamitan papa tuh kan suasananya itu sudah malam ya, jadi berpamitan sama istrinya. Itu tuh kayak gimana ya, cium pipi, cium bibir gitu kan, kayak kurang senang gitu ya buat aku. Terus aku sendiri di situ mau marah gak enak, tapi canggung iya, jadi kayak oh ya udahlah gitu. Jadi kayak gak enak juga gitu dilihatnya, kan kurang pantas gitu. Sebetulnya tidak boleh ya kalau misalnya dari segi pendidikan tuh, jadi cium bibir yang bagaimana itu tuh sebetulnya tidak boleh. Kalau nggak gitu doang boleh, tapi yang gimana-gimana itu sebetulnya dilarang di depan anak, karena kan itu kan aurat ya, semacam hubungan yang tidak boleh dilihat, apalagi di bawah anak di bawah umur. Kakak Jessica usianya berapa saya? Saat itu 12 tahun. 12 tahun, ya ampun. Sekarang usianya 14 ya, tetap masih di bawah umur juga, belum bayangin seperti itu ya. Jadi udah kaget diliatin keadaan-keadaan seperti itu, kakak Jessica semakin kaget dan sedih dan kecewa ya dalam hati. Cuman pada saat itu tidak mau memperlihatkan kecewa ya. Jadi biasa-biasa aja gitu. Biasa aja lah gitu. Oke, sepanjang jalan pulang di perjalanan mobil itu gimana sama papanya? Panjang jalan pulang tuh papa katanya rencana ke aku itu mau ngabisin dulu mama. Kayak maksudnya gimana ya? Mau buat dulu mama jatuh, terus anak-anaknya 4 itu tuh ke tangan dia semua gitu. Terus di jalan tuh kan karena aku di sini ada rasa takut juga ke papa, karena papa tuh punya ego yang lumayan gede gitu. Aku takut diapa-apain kan. Suka agak-agak cepet marah gitu ya. Jadi aku iya aja deh gitu. Nah terus udah sampai rumah kita bersikap kayak biasa. Cuman karena ada omong-omongan papa yang gak enak ke aku, itu ngaruh aku ke sikap mama. Jadi kayak aku ke mama tuh jutek, terus menghindar gitu. Padahal sebetulnya Jessica tuh ingin cerita tapi takut gitu ke mama tuh. Jadi akibatnya menghindar gitu ya. Oh iya. Terus di situ aku 2 minggu diem terus di kamar murung gitu kan, kayak kalau ngelihat papa sama mama jadi aneh, karena kan aku tahu papa ada istri baru gitu. Tapi pengen cerita tapi takut ke mama tuh ya. Banget. Terus takut juga ke papa. Takut juga ke papa. Terus udah 2 minggu itu akhirnya pas papa ke Jakarta, karena aku juga udah gak kuat, terus lama-lama kasihan sama mama gitu kan. Berarti aku pikir kok mama diginiin ya. Terus akhirnya aku pelan-pelan cerita sama mama gitu. Jadi memang itulah perlunya ya, punya sekolah yang bagus sehingga anak itu punya kode etik yang terbaik ya, sehingga anak tahu mana yang salah, mana yang benar ya. Cuman memang amat sangat disayangkan apabila papa memilih seorang perempuan yang tidak sesuai dengan kode etik masyarakat ya sekitarnya ya. Apalagi anak yang melihatnya itu adalah anak perempuan itu. Jadi papanya itu udah melanggar beberapa kode etik, mungkin karena ada rasa marah mungkin sama mamahnya ya pada saat itu ya. Ada rasa kecewa, tapi kecewa ditumpahkan kepada anak itu sebetulnya tidak boleh banget ya. Jadi laki-laki yang sejati itu dia benar-benar melindungi anak istrinya dalam keadaan apapun. Mau keadaan marah, mau keadaan tidak marah, tetap dilindungin anaknya tuh. Apalagi anak perempuannya itu kan memang harus diperlakukan dengan lemah lembut ya. Laki-laki yang paling hebat itu ya adalah laki-laki yang memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan lemah lembut. Jadi kepada para pemirsa nih, jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali, karena ternyata ada dampak-dampak negatifnya yang akan kita dengarkan curhatannya dari kakak Jessica. Jadi kakak Jessica ini kan kakak Jessica cerita-cerita seperti ini sebetulnya untuk mengungkapkan curahan hati kakak ya, supaya kakak nggak sedih sendirian gitu ya kakak ya, dan supaya juga para pemirsa di rumah terutama
mungkin papa bisa mendengar ya. Iya. Karena kan udah lama gak ketemu papa ya. Jadi kakak Jessica tetap mengagumi papa, tetap menyayangi papa. Cuman ada kekecewaan sedikit yang ingin kakak Jessica ceritakan ke papa ya gitu ya. Oke, terus kakak Jessica selama ini kan pulang dari sana itu jadi sedih, jadi mengurung diri di kamar. Terus gimana lagi kakak? Kok tante kayak ngelihat di tangan kakak Jessica tuh ada bekas apa gitu loh? Oh. Boleh cerita nggak? Nggak apa-apa ceritanya biar anak-anak lain tuh jangan sampai ada yang mengalami cerita seperti kakak Jessica. Nggak apa-apa ya kak ya. Iya. Kita kan mau ngasih tahu juga anak-anak di sana bagaimana kakak Jessica itu berusaha menguatkan diri dari cerita yang sedih ini gitu, dan jangan sampai anak-anak di Indonesia ada yang mengalami hal seperti ini. Gimana kakak itu ceritanya? Jadi kayak karena kecewa, terus karena kayak rasanya nggak bisa cerita ke siapa-siapa nih gitu. Terus akhirnya kayak coba-coba basah tangan gitu. Maksudnya biar apa itu cantik? Gak tahu, rasanya kayak nyaman gitu. Cuman Gitu. ketahuan sama mama, terus akhirnya gak boleh kayak gitu tuh karena gak baik gitu. Astagfirullah, iya sayangku. Jadi kan tidak boleh menyakiti hati. Jadi ini kan salah satu juga jalan ya supaya kakak Jessica bisa cerita sama kita, sehingga yang para pemirsa, viewers juga bisa ngedoain kakak Jessica ya, biar ketemu lagi sama papanya, biar papanya tuh jangan sampai memilih perempuan yang tidak sesuai dengan kode-kode etik masyarakat ya sayang ya, sesuai dengan kode-kode nilai-nilai moral yang kita anut bersama gitu. Ya Allah, kakak sayangku cantik, tante doakan semoga kakak selalu bahagia ya sayang. Yang terpenting dari semuanya adalah kakak memaafkan papanya, tetap mendoakan papanya, dan tante juga merasa sih kalau hal itu tuh tante dengernya juga gimana gitu ya, apalagi kakak Jessica yang mengalami gitu dan masih kecil banget gitu ya. Terus akhirnya kakak bisa terbuka dengan mama ya. Itu gimana caranya? Mama pendekatannya bagus banget sepertinya ya. Pelan-pelan terbuka sama mama karena mama juga orangnya terbuka buat anaknya Alhamdulillah. gitu. Alhamdulillahnya. Terus kan biasanya orang tua lain tuh kalau negur anak tuh salah gitu ya, kayak Galak gitu ya sayang biasanya ya. dibentak, atau misalkan caranya kurang tepat. Tapi Iya. kalau mama kalau lagi cerita atau biar aku terbuka itu nganggapnya temen dulu aja, jadi kayak ngobrol gitu ya sayang ya. Oh iya ya, alhamdulillah. Jadi lama-lama nyaman ngobrol sama mama ya, karena jadi kakak Jessica tuh cerita nyaman sama mama karena mama kayaknya orangnya nggak marah atau gimana gitu dengan cerita itu ya. Oke, alhamdulillah. Ada pesan-pesan nggak sama kakak Jessica untuk papa, juga untuk teman-teman yang seumuran kakak Jessica bila mengalami masalah seperti ini? Untuk papa sih jangan malu kalau misalnya buat minta maaf kakak atau ke mama. Terus kurangin egoisnya gitu, karena kan banyak di sini banyak yang mau didengar loh gitu kan. Iya. Terus juga kita kan sama-sama manusia pasti bisa memaafkan gitu. Terus Jadi ditunggu juga ya kedatangan Iya. papa ke rumah ya, jangan sampai hilang ya. terus Ke rumah ya, jangan sampai hilang ya. Terus buat teman-teman yang ngalamin juga kayak gini, tetap semangat, terus jangan pantang menyerah, karena mungkin kedepannya, mungkin kalian sekarang terpuruk tapi kedepannya insya Allah bakal lebih baik sih. Iya, insya Allah ya. Jadi kalau ingat cerita-cerita zaman dulu seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW, Rasulullah ditinggalkan oleh ayahnya ketika masih kecil, juga oleh ibunya, tapi bisa kuat fisik dan mentalnya, dan juga belajar terus. Sama kakak Jessica juga sekarang belajar terus ya, Tante lihat ya, alhamdulillah. Walaupun mungkin karena kecewa agak berkurang nilainya ya, sayang ya, berkurang ya. Betul. Tidak sebagus dulu ya sayang ya. Iya. Iya, tapi alhamdulillah dari cerita ini kakak Jessica ada ingin berusaha lebih baik lagi, menjadi anak yang keren lagi. Dulu kan prestasinya keren banget ya, sampai mendapat penghargaan dari DPRD ya, cantik ya. Karena apa? Berhasil sebagai anak yang omsetnya tertinggi di Bandung di masa pandemi ketika berjualan apa sih namanya, minuman kesehatan itu ya. Oke. Sayang cantik, tante doakan semoga sayang tetap semangat. Alhamdulillah dengan cerita ini kan salah satu jalan kakak Jessica mau berbagi ya ke teman-teman yang lain ya, supaya jangan terpuruk seperti kakak Jessica, jangan mengalami hal yang serupa. Dan bila
bila mengalami hal yang serupa. Ceritanya adalah salah satu penanggulangannya adalah cerita kepada mama ya. betul. Dan karena mama itu orang yang paling keren di dunia, paling sayang di dunia terhadap kakak Jessica, dan pejuang juga ya mama ya. Alhamdulillah. Oke, untuk Papa Jessica ditunggu di rumah kehadirannya. Karena anak-anak ingin berbicara, ingin ngobrol, dan kangen juga ya, ingin cerita-cerita juga. Dan pesan-pesan dari kakak Jessica juga tadi jangan lupa juga untuk teman-teman semuanya, semoga kita tetap semangat, dan insya Allah tadi kata kakak Jessica, sesudah musibah ini insya Allah akan ada kebahagiaan ya. Oke, terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sayang, emang udah berapa lama gak ketemu papanya? Udah hampir 2 tahun. Udah hampir 2 Iya. tahun, ya Allah, kebayang ya, kangen banget ya, sedih banget gitu. Terus papanya ngasih uang buat membiayai hidupnya nggak? Enggak sih, selama ini papa nggak bertanggung jawab gitu. Terus lagian aku juga diblokkan sama papa. Gitu. Gak tahu karena mungkin kesal sama aku atau kenapa gitu. Gitu. Oke, baiklah pemirsa, kita akan bertemu dengan beberapa psikolog dan psikiater untuk memberikan solusi kepada kakak Jessica. Kita tunggu aja ya nanti kelanjutan beritanya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Kita kembali ke part 2 mengenai cerita curhatan dari kakak Jessica. Kakak, tadi pas bincang-bincang tadi ada cerita bahwa kakak Jessica tuh kaget katanya, papahnya kok seperti itu gitu ya. Padahal biasanya memang seperti apa papanya itu? Coba cerita gimana papa tuh ke mama tuh gimana? Kalau papa itu sayang banget gitu sama mama. Sayang banget sama mama Iya, ya. sampai ngomong pokoknya ke anak-anaknya nunjukin banget. Terus Kalau sayang banget ke sayang mama tuh, banget. diliatin banget Terus gitu ya. pakai, kata-kata ya sayang gitu ngomong depan anak gitu. misalkan kalau lagi ngumpul rame-rame Oh, gitu iya. kan. Terus kalau mama itu pribadinya ke papa gak pernah pakai mulut tapi perlakuan aja cukup gitu kan. Gitu sih. Oh gitu. Oke. Jadi terus jadi yang bikin kaget kakak Jessica gitu secara mental itu kok papa bisa berubah seperti itu gitu ya? Iya, semenjak Dibawa ke Jakarta itu ya? Itu kayak lebih gimana ya, tertutup banget sama anak-anaknya. Kadang nggak mau ngumpul, kadang pernah bawa aku ke pom bensin. Tadinya mau cuci mobil tuh. Iya. Alasannya mama mau cuci mobil, tapi aku dibawa ke pom bensin. Akhirnya ngeluarin HP yang satunya lagi tuh, buat hubungin istri barunya. Aku baru tahu gitu, kayak ya udahlah gitu ya. Terus aku diliatin video-video istrinya joget-joget gitu kan, gimana gitu. Terus pokoknya lebih tertutup gitu papa, jadi berubah banget, jadi dingin banget gitu. Ke mama juga Jadi kayak, dingin juga. jadi judes. Ke anak-anak gitu. juga jadi dingin juga gitu. Iya, kalau ke anak-anak ke mama transfer uang nih buat anak-anak, udah gitu. Kan kita tuh perlu sebenarnya ngumpul-ngumpul dalam keluarga Ngobrol-ngobrol kan, itu biasa lah, cerita-cerita itu kan, lucu ya kayak itu dulu kan ya. perlu kan sebenarnya, tapi sekarang kayak pas itu tuh transfer uang ke mama udah gitu. Jadi papanya mah ke Jakarta, kita mah bareng-barengan gitu. Ya ampun. Berarti dari sekarang sampai dari kemarin terakhir itu ketemu sampai sekarang itu berarti udah 2 tahunan ya nggak ketemu ya? Oke nih viewers, pemirsa, ini cerita kakak Jessica lagi, cerita curhatan anak kelas 2 SMP lagi. Bisa mengalami hal yang seperti ini berarti kita sebagai manusia harus siap menghadapi hal-hal yang tiba-tiba berubah ya. Iya. Alhamdulillah nih kakak Jessica ini mentalnya keren juga nih. Jadi bisa, walaupun dia mengalami kejadian-kejadian seperti ini, tapi sama adiknya malahan ngajarin PR ya. Iya, Tante lihat ngajarin PR gitu loh. Terus udah gitu tetap ngasih makan adik-adiknya, karena kan sekarang yang mencari uang itu mama ya. Iya betul.
Oh my god. Jadi kadang-kadang kakak Jessica ditemenin sama saudaranya mama juga gitu untuk jagain adik-adiknya. Jadi alhamdulillah di balik kesedihan kakak Jessica masih tetap sekolah, masih tetap menjaga adik-adiknya gitu ya. Sampai sekarang adik-adiknya pada sehat semuanya ya. Walaupun mungkin adik-adiknya juga gimana pelajarannya agak kaget juga ya dengan Iya. papa itu seperti menurun juga, Iya, turun juga. banget. Turun banget. Iya, mungkin Ya karena ini kaget. karena kaget ya. Tapi insya Allah sih proses ya, nanti juga seiring berjalannya waktu, semoga kedepannya adik-adiknya juga udah mulai bagus lagi ya pelajarannya ya. Dan pasti mama dan guru-guru di sekolah juga tidak akan tinggal diam ya dengan pelajaran yang menurun ini ya, cantik ya. Dan juga tante juga berdoa dan support gitu ya, supaya kalian semua tetap ceria ya. Tapi tante lihat tadi pada ceria-ceria ya sayangnya, berarti sudah mulai memang memaafkan papa, tapi sudah mulai kisah papa itu sudah mulai tidak diingat-ingat yang buruk-buruknya, tapi tetap ingin papa ditunggu kehadirannya di rumah ya, ingin kumpul-kumpul lagi gitu ya. Dan seperti dahulu kala lagi ya, yang sayang sama mama ya. Iya, gak terlalu berharap itu sih. Gak terlalu berharap. Iya. Jadi harapannya apa tuh buat papa Yang tuh? penting datang ke sini nyelesain baik-baik aja gitu. Jadi silaturahim baik-baik aja ya gitu nggak ya. perlu sampai kabur kayak gini atau menghilang gitu. Jangan Nggak perlu menghilang sih. ya, tetap bisa ditelepon Iya, ya kalau ada apa-apa baik-baik gitu aja ya, lah, baik-baik gitu. aja gitu ya. Oke, terima. Oh jadi kakak Jessica tuh kaget banget ya, yang asalnya papanya itu family man, hangat sama keluarganya, sama anak istrinya, tiba-tiba jadi berubah jadi dingin kayak gitu ya? Iya, kayak tadinya tuh sayang banget sama kita tapi jadi kayak berubah jadi kayak orang lain. Berubah jadi kayak orang lain. Oke, terima kasih sudah mendengarkan.